Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan sudah meluangkan waktu sore ini sesuai dengan tugas agenda 3. Sore ini kita akan melakukan diskusi secara virtual mengenai isu-isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan smart governance. Tapi sebelum kita mulai diskusinya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Mulai dari saya sebagai moderator, saya Salsabila Septia Aulia, jabatan sebagai dokter ahli pertama, dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Talaga. Mungkin selanjutnya boleh Kang Algits. Oke, Teh. Perkenalkan, saya Muhammad Agit Sajidin, saya dari Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka, bidang penegakan perundang-undangan daerah. Baik, boleh kemudian Teh Nisa mungkin ya. Perkenalkan, Teh, nama saya Nisa Hasana dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Saya sebagai penata kelola kelautan dan perikanan. Ya, terima kasih Teh Nisa, kemudian Teh Regita. Kenalkan, nama saya Redita dari Instansi Sekretariat Daerah, Jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan. Ya, salam kenal Teh Regita. Yang terakhir, Kang Yogi, Mangga Kang. Terima kasih Teh. Perkenalkan nama saya Yogi, asal instansi dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka, jabatan Polisi Pamung Praja Ahli Pertama. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Kita akan mulai diskusinya ya. Isu yang akan kita angkat sore ini sesuai dengan kesepakatan sebelumnya adalah evaluasi mengenai pelaksanaan program Smart ASN yang sudah kita gunakan selama beberapa bulan ini ya, mulai dari bulan Mei gitu. Mungkin saya ingin mendengar pendapat langsung dari rekan-rekan bagaimana pelaksanaannya di instansi masing-masing. Boleh dari Kang Algits dulu mungkin? Oh iya, Teh. Jadi kalau di saya tuh di Satpol PP, Smart ASN ini ngebantu ya, Teh. Jadi terutama buat kinerja harian sama buat presensi online. Jadi nggak perlu antri lagi buat absen. Nah, kebetulan saya juga punya teman yang udah ngajuin proses cuti buat melahirkan gitu ya. Terus alhamdulillahnya proses cutinya nggak susah, jadi cepet. Terus juga eh, ada beberapa kendala teknis juga sih. Jadi kalau akhir bulan tuh apalagi eh, siang hari, nah aplikasi aplikasi itu sering error gitu karena yang akses bersamaan, terutama ya itu tadi yang akhir buat penilaian kinerja bulanan. Baik, baik. Ada lagi boleh Kang Yogi untuk Eh, menanggapi? Baik Teh, saya setuju dengan pendapat Kang Aziz ya, karena secara konsep aplikasi ini sangat membantu sekali ya. Tapi menurut saya perlu ada perbaikan di beberapa fitur ya, karena setiap akhir bulan pun penilaian itu sangat susah sekali. Sedangkan kita dituntut untuk melakukan penilaian sebelum bulan baru berjalan gitu kan. Berarti dari Kang Algis dengan Kang Yogi melihat bahwa memang efektif, namun ada kendala-kendala teknis ya. Ada Betul. argumen lain dari teknisa Bang Teh? Dari pengalaman saya ya, Teh, yang saya lihat, itu ada perbedaan signifikan gitu, Teh, dalam penggunaan di aplikasi ini. Nah, untuk OPD yang isinya mayoritas Gen Z itu kan kita mudah ya beradaptasi. Nah, untuk OPD yang mayoritasnya senior itu ada kesulitan gitu Teh dalam pengoperasian aplikasi ini. Jadi ini tuh nunjukin ada gap digital yang perlu kita atasi gitu Teh. Iya, 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 menarik. Jadi ada isu lain nih dari teknisa. Berarti selain masalah teknis, ada gap juga ya, keterbatasan pemahaman. Tuh, mungkin Teh Radita ada isu yang lain?
Kalau di unit tempat saya bekerja, saya merasa fitur tersebut itu belum sepenuhnya terintegrasi. Jadi masih ada butuh dokumen fisik untuk memvalidasi ke instansi lain atau ke masyarakat. Jadi kami itu harus bekerja dua kali. Contohnya, memasukkan data ke sistem dan tetap mengelola dokumen fisik. Yang mana dokumen fisik itu dalam penilaian triwulan, dokumennya itu perlu dicetak, lalu ditandatangani oleh atasan, kemudian setelah itu di-scan dan di-upload kembali di aplikasinya. Begitu, Teh. Iya, jadi kita tetap walaupun udah mulai digital, tapi ternyata tetap perlu Iya, ada dokumen cetak-cetak lagi. fisik ya. Betul, iya, Oke. seperti itu. Terima kasih teman-teman. Jadi kita kalau saya rangkum udah mulai ada 3 isu utama ya. Yang pertama dari Kang Algif dan Kang Yogi bahwa ada masalah teknis dan stabilitas sistem, sering-sering error terutama di akhir bulan. Kemudian yang kedua, adanya kesenjangan antara kompetensi SDM terutama bagi ASN yang baru dan ASN yang lebih senior gitu. Terus yang terakhir berarti ada kurangnya integrasi antar sistem karena jadinya datanya belum tersinkronisasi dengan baik. Baik, kalau dari sini Akang Teteh kira-kira ada yang udah punya solusi atau belum? Kalau menurut saya sih ya Teh, kita bisa memulai dengan analisis kebutuhan pelatihan gitu yang lebih spesifik lagi. Karena kan pelatihan ini tuh tidak bisa disamaratakan untuk semua kalangan kan. Jadi ada yang perlu dilatih dari dasar, terus ada juga tuh yang cuma butuh pelatihan tentang pembaruan aplikasi dan sebagainya gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan semuanya pelatihan A, pelatihan B gitu Teh. Ya. Ada pendapat lain? Nah, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Saya setuju dengan pendapat Teh Redita ya. Itu ide yang bagus. Kita tidak bisa menyamakan kompetensi setiap pegawai. Jadi perlu ada pendampingan lebih lanjut mengenai hal tersebut lah gitu. Ya, boleh. Boleh yang lain Tanisa, Kang Algif? Oh iya Teh, ya mungkin ASN baru tuh bisa ini ya Teh, bisa sharing-sharing sama yang senior gitu. Tapi untuk masalah teknis, sebenarnya kita harus langsung berkoordinasi dengan dinas terkait ya Teh, agar ada peningkatan kapasitas untuk servernya tuh, agar stabil. Oh, iya Teh, dari pengalaman aku juga, jadi buat ngehindarin kendala teknis ini tuh ada eh, di akhir bulan gitu. Jadi kita tuh 2 hari sebelum akhir bulan harus kalau bisa udah ngisi. Nah, kalau pengen lebih lancar, boleh di malam hari gitu. Jadi kendala overload di akhir bulan ini nggak terjadi gitu. Ya, menarik, Kang Algif solusinya. Betul sih, jadi dari saya juga merasakan hal yang sama, terutama ketika harus penilaian akhir bulan. Jadi iya bisa ya mungkin Gen Z kita ngisinya 2 hari sebelum, jadi supaya nanti awal bulan kitanya udah selesai dan menurunkan overload yang terjadi di aplikasi. Oke, jadi saya sudah menemukan poin-poin penting ya untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Jadi kita sebagai ASN yang baru bisa membantu ASN senior atau siapapun lah ya yang masih kesulitan dalam penggunaan aplikasi utamanya. Salah satunya juga tadi ya dari yang disampaikan oleh Kang Algif gitu, pendampingan juga ya yang tadi disebutkan oleh Teh Redita dan Kang Yogi. Kemudian untuk masalah teknis kita jadi perlu dilaporkan pada dinas-dinas terkait. Jadi itu mah kayaknya kita memang perlu laporan dulu ya, gitu. Baik, sepertinya kita sudah menemukan masalah dari isu-isunya ya. Terima kasih atas masukan berharga dari rekan-rekan semua. Kita harus semangat untuk menjadikan Smart ASN sukses demi mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan modern di Majalengka. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Semoga jadi bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.